Sampai Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tetap berusaha dalam kesulitan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang iman seorang pegawai istana akan kuasa Kristus. Ia mendengar bahwa Yesus datang ke Galilea, maka dia pergi menjumpainya, lalu meminta ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Untuk mencobai iman daripada pegawai istana itu, Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Tetapi pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Jawaban iman ini mau menunjukkan bahwa pegawai istana itu memiliki iman yang kuat. Ia sangat percaya kepada Yesus. Tidak ada keraguan di dalam dirinya tentang kuasa Yesus. Maka Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dan memang benar-benar terjadi. Sebelum ia tiba di rumah, anaknya sudah sembuh. Perkataan Yesus yang penuh kuasa disambut hangat oleh pegawai istana itu dalam kepercayaan penuh. Kepercayaan yang penuh itu ia menunjukkan dalam bentuk perjuangannya untuk kesembuhan anaknya.
Perjuangan pegawai istana itu mau menunjukkan bahwa harus ada usaha dari manusia, bukan sekedar percaya dan duduk manis menunggu Yesus datang ke rumahnya. Tetapi kita harus aktif menunjukkan kepercayaan kita dengan berusaha menjumpai Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki harapan dan iman dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, sakit, dan lainnya, kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah sumber harapan dan kesembuhan. Seperti pejabat istana, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Sebagaimana Nabi Yesaya dalam kitabnya menjelaskan tentang janji-janji Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji menciptakan langit baru dan bumi baru, di mana tidak akan ada lagi kesedihan, penderitaan, atau kematian. Ini adalah janji bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup dalam iman. Kita mencontoh apa yang dibuat oleh pegawai istana. Tetap berusaha bila menghadapi kesulitan dan tantangan. Kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya doa itu dan doa saja. Kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu saja tidak cukup. Sebab Tuhan selalu menunggu usaha dari kita. Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.